ada anak-anak muda yang umur 20 tahun lebih dikit itu udah punya bahkan 1M. Nah, yang lihat brojol udah jadi triliuner gitu loh bahasanya. 100 juta di umur 25 tahun sebenarnya masuk akal. Ketemu lagi bersama kita pastinya di omongan kami. Kali ini kita mau ngomong tentang umur 25 tuh harus punya uang 100 juta. 25 tahun masih punya 100 juta. 25 tahun harus punya 100 juta. Ini kan makanya sampai influencer juga ngebahas. Motivator atau apapun itu udah mulai ngebahas tuh. Umur 25 nih nggak punya 25 juta, 100 juta tuh keterlaluan gitu. Oke. Quarter life crisis jatuhnya ya, fenomena Iya, quarter life crisis. Itu sampai ada hashtagnya juga tuh. Oh memang ada hashtagnya? Ini sampai ada hashtagnya di Instagram dan gak lama masuk TikTok kan tuh quarter life crisis. Sebenarnya gue juga nggak tahu ya perihal fenomena ini dorongan awalnya tuh apa yang membuat mereka ini sampai berpikir gue umur 25 tahun masih punya 100 juta kayak yang lu bilang gitu loh. Bukannya apa sih kalau gue lihat realita yang ada ya sulit menyentuh 100 juta di umur 25 tahun. Iya. Gak semua orang, bahkan minim yang bisa doang, minim. Iya. Berarti gak bisa ya, minim aja yang bisa mencapai 25 tahun 100 juta. Gak kurang masuk akal, kurang realistis karena kita lihat aja dari UMR. Ini yang kantoran nih ya. Iya, kita ngomongin kantoran. Kita nggak ngomong orang yang emang berasal dari anak prakarya. Betul. Kita nggak ngomong itu. Yang biasa, normal, yang biasa aja nih. Normal. Lalu kalau misalnya kayak lu membuka suatu usaha untuk mencapai 25 tahun mesti punya 100 juta nih. Iya. Berarti lu punya basic modal yang besar dulu dong. Iya, berarti ya untuk mendapatkan profit yang notabene stabil. Oke. Jadi kalau menurut gue pribadi itu cukup berat ya. Untuk menekan mental itu cukup pressure yang berat di umur 25 tahun mesti punya 100 juta. Nah, sebenarnya nih kan ini sebenarnya juga fenomena soal umur 25 tuh harus punya 100 juta. Sebenarnya ada lagi di upgrade lagi. Umur 30 tahun harus punya 1M. Sebenarnya pokoknya dinaik-naikin gitu standar orang gitu. Oke. Menurut gue sebenarnya gini. Fenomena ini karena sosial media menurut gua. Karena sosial media mungkin ini sih sekedar opini gua. Mungkin karena dia kehidupan artis. Atau ada anak-anak muda yang umur 20 tahun lebih dikit itu udah punya bahkan 1M, punya ratusan juta atau gimana pun influencer yang kehidupannya kayak soalnya tuh mereka make money tuh benar-benar kayak gampang gitu. Easy money ya. Easy money banget gitu. Sebenarnya menurut gua 100 juta di umur 25 tahun sebenarnya masuk akal. Tergantung gimana dulu nih, tergantung dia udah mulai kerja atau mulai usaha dari umur berapa. Dari umur berapa? Contoh misalnya orang kuliah kan saya umur 22 tahun kan biasanya. 22 tahun. Kalau dia dari 22 tahun tiba-tiba dia belum ada, misalnya dia dikasih uang sama orang tuanya terus nggak ada nyisin atau apa-apa, masih boros-boros, misalnya masih muda lah. Terus tiba-tiba dalam waktu 3 tahun jebret 100 juta padahal nggak ngapa-ngapain, kita bingung juga gitu loh. Ngetuyul aja. Iya. Cuman misalnya dia ternyata dari SMA ternyata udah mulai usaha jualan atau apa, terus akhirnya cari kerjaan sampai yang kumpulin uang, hemat dulu. Menurutku sangat masuk akal dia punya 100 juta bahkan lebih di umur 25 tahun. Menurut gua ya. Karena sebenarnya tergantung mulai dari umur berapa dulu. Apalagi sekarang yang kasus kemarin afiliator. Oh, afiliator. Oke. Kan dia kan enak banget gitu, maksudnya dapat uang gampang banget gitu kan. Itu terlalu gampang sih, belanja gak lihat harga cek. Waduh, kena copyright nih. Nggak kena. Oh, nggak kena. Di penjara. Oh, iya. Bener-bener. Ya lu nggak pakai baju oranye sih. Agak oranye dikit sih. Iya, mungkin karena ngelihat mereka atau kehidupan artis, anjir, atau artis muda, influencer, enak banget ya kayak bisa punya ngasih uang gampang, endorse sana sini. Jadi tuh kayak ditetapin goalsnya begitu. Jadi kalau umur 25 tahun nggak punya 100 juta tuh miskin gitu kayak. Paham. Padahal kalau kita lihat ya, kayak yang gue bilang penghasilan UMR aja berapa, masa lu nggak kebutuhan? Benar. Anda misal aja dia start SMA pun menurut gue sulit banget sih. Contoh dagang online di saat itu anak SMA taunya apa? Fokusnya dia ada waktu untuk belajar, mungkin malamnya baru urus all shop misalnya all shop. Karena kan anak SMA mau apa langsung bikin startup kan nggak mungkin. Dia belum langsung nge-startup itu di sebuah gedung kayak drama Korea gitu kan nggak mungkin. Paling itu berapa sih omsetnya gitu? Iya, tapi menurut gua kenapa masih masuk akal? Karena biasanya tuh gini tuh. Tapi tergantung juga sih. Karena biasa zaman-zaman SMA tuh zaman-zaman kita lagi mau banyak gaya.
boros, ada uang dikit beli barang. Jadi menurut gua itu yang bikin jadi nggak make sense. Sama uang jajan juga nih, faktor orang tuanya itu. Uang jajan bener, uang jajan. Kalau emang dia bahasanya maaf aja nih orang tuanya kurang, kan nggak bisa. Iya, gua ngeliat beberapa lingkungan ada yang gitu sih. Yang maaf aja, yang misal maaf nih, yang kasihnya per hari 10.000. Iya, itu beneran ada dan banyak dan nggak sedikit. Nggak sedikit, itu banyak. Dia berpikir ditambah ngeliat sosial media yang kayak lu bilang 25 tahun masih punya 100 juta. Dia kayaknya udah stres dari awal dah. Iya bener, jadi makin insecure gitu. Iya insecure. Jadi makin insecure. Ternyata gue semiskin itu ya. Bukan sebenarnya nggak begitu juga sih. Nggak begitu. Karena ya sosial media ini bener-bener jadi makin lama menurut gue toksiknya begitu. Lebih banyak negatif dan positifnya ya. Iya. Positifnya cuma have fun, ngerti gak? Media buat kita emang kita lagi refreshing, aduh gabut nih malam-malam nih scroll. Dan positifnya juga ada beberapa orang minim yang bisa mengambil kesempatan di sosial media tersebut. Iya, contoh content creator. Contoh ini. Kamar kami. Ini. Enggak, ini kita mempergunakan sosial media kan dengan baik gitu ya. Nggak baik-baik amat juga sih ini. Ya pokoknya begitu itu jadi orang-orang merasa anjir gue gimana. Padahal kan iya, ibarat nih, lu bilang gaji UMR kan? Kalau ditinggal sendiri, kalau misalnya dia ngekos nih, itu wah malah kayak nggak bisa nabung tuh. Kalau bisa nabung pun paling dikit banget. Berat. Kecuali nih dia masih kerja dan dia tinggal masih numpang sama orang tua dan makan ditanggung. Itu dia kalau dia emang orang hemat, dia benar-benar bisa nyisir banyak. Menurut gua sekitaran 4 tahun lah itu baru kedapet. Iya bisa, apalagi kalau misalnya dia benar-benar contoh melek secara investasi, jadi uangnya dia disisihin buat investasi di beberapa instrumen lain lah. Kalau ditabung doang sih bisa, tapi lebih lama. Bisa lebih lama. Lebih lama. Kalau investasi 4 tahun gitu. Mungkin kalau dengan investasi ya 2,5-3 tahun. Iya lebih cepat. Cuman kan ya susah juga sih sebenarnya. Di sini masih kurang. Perihal itu ya. Iya. Mereka tahunya cuma menekankan menambah stres. Ya soal 25 masih punya 100 juta. Akhirnya mereka memaksakan diri melakukan segala hal untuk mencapai itu. Itu kan jadi terpengaruh. Ketika dia mencapai ujungnya apa? Ada satu kejadian di berita. Orang lagi kuliah. Bermainlah di bidang tersebut. Si afiliator itu di bidang itu. Akhirnya dia hancur. Uang kuliah habis, semuanya habis, dia lompat bunuh diri dari apartemennya. Itu kan benar-benar jadi kacau karena gini. Kan hidup memang uang, segala hal butuh uang. Betul, segala hal. Cuman jangan jadi aspek uang tuh kita jadi gimana ya? Kita tuh jadi dibudakin abis-abisan. Ya, itu kayak dibudakin banget. Uang tuh jadi segala-galanya. Maksudnya ya gua tahu uang penting banget, cuma jangan jadi segala-galanya gitu sampai bunuh diri cuma karena ya kayak cerita lu tadi. Kacau itu kacau karena mungkin dia pengen bener-bener dapat uang yang cepet atau gimana, atau karena lihat sosial media itu pengaruh banget sih. Padahal kalau lu pada lah ya, kalian gitu mengsadari timeline-nya orang beda-beda. Bener. Mungkin ada orang yang mendapatkan kesuksesan hasil kerja kerasnya di umur 35. Iya. Mungkin ada yang lebih cepat. Faktor dari orang tua, banyak faktor lah untuk hal itu. Jadi menurut gua pribadi agak neken banget sih. Iya, agak jadi neken yang harusnya kita tuh enjoy berproses, kumpulin uang, nabung, terus kalau yang udah ngerti investasi, dia investasiin uangnya hasil kerja. Sebenarnya tuh enjoy aja deh prosesnya. Cuma karena ada sosial media ini yang uang cepat atau cepat kaya segala flexing sana sini itu. Jadi tuh kita merasa ketekan gitu. Padahal sebenarnya nikmatin proses tuh walaupun pahit, cuman kita bisa terus enjoy juga sebenarnya gitu loh. Jadi gini, dengan fenomena ini nih, fenomena yang kayak usia 25 harus 100 juta, lu sebenarnya kayak setuju apa enggak sih sebenarnya? Kalau gua sama sekali sebenarnya nggak setuju. Karena menurut gue itu bukan suatu perwujudan motivasi atau target. Menurut gue karena gue ngerasain gitu ya, kita lebih baik ya kayak lu tadi sempat sampaikan, fokus aja menjalani proses yang ada. Timeline sukses itu timeline mapan itu beda-beda setiap orang. Jadi lingkungan orang juga terlahir beda-beda, ada yang di sana ada yang di sini, itu mempengaruhi juga. Jangan terlalu menekan karena amit-amit malah bisa kena mental lu, malah yang ada lu bukannya maju ke target itu malah enggak mundur, bahkan bisa lu hilang gitu, bundir. Kalau nih gue ya, lu berarti lu nggak setuju ya karena terlalu menekan banget. Kalau gue dengan fenomena usia 25 punya 100 juta sebenarnya fine-fine aja. Cuma kadang kan gini jadinya orang nangkapnya buruk nih. Oh berarti harus bener 100 juta nih. Enggak, kalau menurut gue
Ya tergantung nih, lu mau punya umur 25 nih, mau punya 100 juta. Berarti lu di usia SMA atau usia 20 under tuh lu mesti ngapain nih? Lu harus puter otak lu lagi tuh. Lu mungkin menunda kesenangan lu habis-habisan, uang yang lu dapat dari hasil jual atau hasil kerja sampingan lu investasiin atau apa. Kan harus ada rencana nih. Nah, tapi jangan juga menurut gua fenomena ini sebenarnya nggak harus lah. Nggak harus. Ya, cuman emang ini nggak harus. Nggak harus, kalau menurut gua nggak harus. Cuman kalau kalian mau punya umur 25 100 juta juga harus ada rencananya gitu. Jangan tiba-tiba umur 24 tiba-tiba mau tahun depan 100 juta. Itu bingung gitu loh. Jadi menurut gua sih gue kurang setuju lah dengan fenomena ini. Cuma kalau mau jadiin target boleh, cuma kita tahu nih kita harus susun rencana nih, harus ngapain. Mungkin bagi yang umurnya range masih jauh, iya bisa mulai dari sekarang. Iya. Tapi karena ini impactnya di sosial media, iya. yang kasihannya yang di umur 30-an. Bener, umur 30-an. Contoh dia ternyata di umur 20-an dia mulai kerja, tapi dia harus biayain orang tuanya kurang mampu. Kan itu juga jadi faktor-faktor yang kita faktor banyak lah gitu loh. Apalagi sebenarnya kan sosial media itu banyak juga yang influencer atau apa yang memang dari keluarga berkecukupan, kan mereka nggak menceritakan. Dan timeline orang yang lo bilang, timeline orang tuh beda-beda. Ada yang umur udah mulai nih, ada anak muda banget yang mulai dari umur 16 kerjaan sampingan, ada yang mulai dari umur 20, ada yang ternyata baru mulai pas selesai kuliah. Jadi tuh semua kan beda-beda ya. Beda. Ada yang nggak mulai apa-apa langsung udah kaya. Apa itu? Apa itu? Ada yang 3 tahun punya ratusan miliar loh itu loh. Apa itu? Bukan 100 juta loh. Apa itu? Jadi ratusan miliar bro. Jadi kok kita jadi ngomongin itu. Kenapa jadi ngomongin bahasanya gini? Anaknya udah lihat bocor, udah jadi triliuner gitu loh bahasanya gitu. Gitulah. Jadi sebenarnya banyak lah faktor. Jadi menurut gue sih, kita berdua nggak setuju dengan umur 25 punya 100 juta. Cuma kalau pokoknya kalian yang masih muda, kalau bisa kalian udah mulai kerja atau menyisihkan uang dari muda, ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau bisa mulai lebih cepat ya lebih bagus. Cuman kalau yang ternyata kalian, gue ternyata umur 23 nih, masa gue mundurin umur gue kan? Jadi kecil lagi gitu. Nggak bisa gitu. Terus yang umur 30 kayak gue bilang, umurnya jauh juga gitu. Jadi ya paling yang udah umurnya gini ya udah fokus sama proses. Paling bener fokus sama diri sendiri sih sebenarnya. Iya, mereka terganggu mentalnya karena nggak fokus tuh, makanya bisa ikut terjangkit lah fenomena 25 tahun bisa punya 100 juta gitu lah. 30 tahun 1 miliar atau apa segala. Sebenarnya gak usah lah. 35 jadi konglomerat. Iya. Nah, ntar 40 tahun 1 T gitu. Kan jadi konyol. Jadi menurut kita berdua lah, fokus ke diri sendiri. Kalau misalnya masih muda, mau mulai dari usia muda lebih cepat lebih bagus gitu. Kalau kalian emang mau rencana, gue umur 20 ke atas udah punya ratusan juta atau gimana ya, kalian harus susun rencana. Pokoknya sih begitu aja. Tapi janganlah terganggu, jangan terlalu terusik lah sama sosial media gitu. Kalau orang mau flexing karena gini, sebenarnya orang-orang yang flexing nih, sebenarnya kita iri lah dia. Betul. Tapi sebenarnya karena iri itu kita nggak naruh progres apa-apa di kita. Betul. Malah jadi kita jadi minder, insecure gitu loh. Padahal kita iri sama dia juga nggak tahu kita siapa gitu loh. Dia nggak tahu kita siapa. Iri itu nggak ada guna. Saya kadang kalau insecure itu kalian bisa jadi motivasi, cuma banyak orang jadi bukan motivasi. Iya, karena emang udah negatif. Basicnya udah negatif, ya agak susah untuk jadi positif. Ya pokoknya kalian fokus sama diri sendiri, proses masing-masing. Kalau mau punya 100 juta nih umur 25 ya harus mulainya lebih duluan gitu. Jangan yang 40 ngomong 25 tahun masih jangan. Enggak, ente udah telat. Ente udah telat itu. Ente udah telat ya. Pokoknya ya gitu aja sih dari kita. See you in the next episode.